Halo semuanya, selamat datang kembali di Mandarin Corner. Saya adalah tutor kalian, Xiaqin. Sebelum mulai, saya ingin berikan sedikit panduan belajar. Video materi kita berbeda dengan channel lainnya, karena disusun agar lebih interaktif, sehingga kalian bisa praktek langsung. Ada bagian khusus, kalian harus ikut bicara. Terus dalam penjelasan saya, seringkali juga saya menanyakan kembali materi yang sudah kita pelajari. Kalian juga harus ikut jawab. Jika ada penjelasan yang tidak jelas atau tidak mengerti, kalian bisa tanyakan di komentar dan pasti akan saya jawab. Selain itu, setiap akhir video saya pasti tambahkan praktek atau latihan. Kalian harus jawab dan tuliskan jawaban kalian di komentar. Dan jika kalian merasa video di sini bermanfaat, silakan kalian share ke sosmed agar lebih banyak orang bisa ikut belajar juga. Terakhir, saya ingin ingatkan, jika kalian ingin mendapatkan pemberitahuan setiap ada materi baru, kalian bisa klik tombol subscribe yang ada di bawah. Pada materi kali ini, kita akan melanjutkan materi percakapan kita yang ke-15. Topik kali ini adalah tentang menelepon ya. Tujuannya adalah, yang pertama, agar kalian mampu untuk menguasai sapaan dalam mengangkat telepon. Jadi kalau kita Indonesia kan angkatnya bilang halo. Sedangkan dalam bahasa Mandarin ada sebutan khususnya. Lalu, agar kalian bisa menguasai dialog dengan sopan ketika menelpon seseorang, contohnya tanya nama, dan lain sebagainya. Sekarang kita langsung mulai. Seperti biasa kita akan mengulang dulu materi kemarin. Materi kemarin kita belajar tentang membuat janji. Kita lihat, di sini ada teks yang harus kalian terjemahkan secara spontan ke dalam bahasa Mandarin. Kita lihat yang pertama adalah, besok kamu ada waktu tidak? Coba ingat kembali, besok Mandarinnya apa? Besok adalah 明天. Kalau waktu apa waktu? Waktu adalah, iya, 时间. Kalau digabungin, besok kamu ada waktu tidak? Mandarinnya adalah, iya, 明天你有时间吗? Terus, jawabannya adalah ada. Kalau ada, Mandarinnya adalah, iya, 有. Terus, kalau buat janji, kita sering tanya waktu. Jam berapa ketemu? Mandarinnya seperti apa? Kita sebut dulu, jam berapa? Jam berapa dalam bahasa Mandarin adalah, iya, 几点. Terus ketemu, ketemuan. Mandarinnya adalah, ketemuan adalah 见面. Jadi kalau digabungin, jam berapa ketemuan, Mandarinnya adalah, iya, 几点, 见面. Terus sini ada jamnya, jam 8.30. Mandarinnya apa? 8. Kan pa. Kalau jam 8 berarti, iya, 8点. Kalau 30 menit kita boleh bilang pan. Jadi 8点, pan. Terus kita pasti mau tanya dong, tempat ketemuannya. Kita tanya, ketemu di mana? Tadi ketemu kan udah tahu, cian mian. Kalau di mana, Mandarinnya apa dong? Di mana, Mandarinnya adalah 在哪里. Kalau ketemu di mana, Mandarinnya adalah, harusnya adalah 在哪里见面 ya. Nggak boleh bilang 见面在哪里. Ingat, bahasa Mandarin keterangan yang tempat dulu, baru boleh tindakannya ya. Jadi harus sebut dulu tempatnya, baru sebut dia ngapain. Jawabannya adalah di depan rumah saya. Rumah saya kan 我的家. Kalau depan, ini adalah kosakata bab yang lalu. Depan adalah 前面 atau 面前. Terserah ya, boleh 前面 atau 面前. Jadi kalau di depan rumah saya, Mandarinnya adalah 在我家面前. Oke, sekarang ini adalah jawabannya. Silakan kalian baca dari awal sampai akhir. Oke, kalau sudah, kita sekarang lanjutkan ke kosakata yang baru. Kita lihat kosakata baru kita kali ini ada apa aja.
sebelum kita baca kosakata-kosakata ini, kita lihat dulu kosakata-kosakata ini dalam bentuk huruf tradisional seperti apa. Ini yang warna kuning adalah kosakata kita yang tersedia tulisannya dalam bentuk tradisional. Sedangkan yang putih berarti sama, baik itu dalam bentuk tradisional ataupun modern. Sekarang kita kembalikan ke model tulisan yang modern. Dan sekarang kita baca, silakan ikut ya. Wei, 阿姨，哪位？请问出去打接发短信回？如果麻烦，oke, silakan ikut lagi sekali. 喂，阿姨，哪位？请问出去打接发短信回？如果麻烦Oke, sekarang silakan kalian baca sendiri. Oke, sampai di sini. Sekarang kita lihat artinya satu persatu. Yang pertama adalah wei. Sini tidak saya kasih nada atau intonasinya karena huruf asli nada asli untuk huruf ini adalah nada 4 yaitu wei. Tapi dalam pemakaiannya dia jadi wei. Wei di sini adalah artinya adalah kata sapaan ketika kita menelpon atau mengangkat telepon. W ini tidak ada tulisan dalam bentuk tradisionalnya. Jadi gini, misalnya kita menelpon seseorang, biasa orang tersebut ketika mengangkat akan bilang "wei". Kalau kita Indonesia kan halo. Kalau dalam Mandarin kita bilangnya "wei". Ingat ya, jadi "wei" adalah sapaan ketika kita ingin menelpon seseorang. Tapi kalau kita menelpon seseorang, kita menyapa dulu dia, juga boleh bilang "wei". Jadi nggak mesti juga dari yang angkat ya. Kita lihat yang kedua adalah ai. Ai tidak tersedia dalam tulisan tradisional. Ai artinya adalah bibi atau tante. Penggunaan ai ini agak luas. Dia bisa untuk saudara mama yang cewek ya, saudara mama. Bisa juga untuk orang asing. Maksudnya seperti ini. Ai arti sesungguhnya adalah bibi atau tante yang saudara kandung mama yang cewek ya. Sedangkan di kondisi lain yaitu misal kita ketemu orang yang tidak kita kenal, bibi-bibi, kita juga boleh memanggilnya ayi atau bibi. Jadi bebas ya. Jadi ayi bisa ada dua kondisi pemakaian. Kita lihat contohnya. Yang pertama, 她是我的阿姨. Artinya apa dong? Kalau ayi adalah bibi. 她是我的阿姨 maksudnya adalah iya, dia adalah bibi saya. Di sini maksudnya adalah pasti bibi yang saudara mama. Lalu contoh kedua kita lihat. 阿姨，这是什么路? Kita cari tahu dulu apa. 这是什么路? Lu adalah jalan.
什么路 berarti iya, jalan apa? Kalau 这是什么路 maksudnya adalah ya, ini adalah jalan apa. Kalau secara lengkap, 阿姨这是什么路 maksudnya adalah iya, Bibi, ini jalan apa? Kondisi pemakaian seperti ini biasanya sering kita gunakan untuk orang yang tidak kita kenal. Kita lagi tersesat atau pengen cari jalan, kita boleh menggunakan ai untuk menyapa mereka. Udah, sekarang kita lanjut. Berikutnya adalah nawei. Nawei tidak ada bentuk tradisionalnya. Artinya adalah siapa. Sebenarnya lebih tepat artinya dengan siapa gitu, Pak. Tapi ini penggunaannya adalah sangat halus, jadi nggak sembarang pakai si nawei. Biasa kita telepon, kita tanya orang, tanya dia siapa, umumnya akan menggunakan nawei. Karena itu jauh lebih halus ya, halus banget. Sedangkan kalau kita tanya ni shi shui, kesannya tuh kurang sopan gitu. Kamu siapa? Masa orang telepon kita bilang, "Kamu siapa?" Kalau ni shi nawei kalau diartikan ke Indonesia itu kurang lebih seperti, "Dengan siapa ya saya nelpon?" Atau, "Saya lagi bicara dengan siapa ya?" Jadi itu kan sopan sekali. Kita lihat contohnya. Ni shi nawei artinya adalah, "Iya, Anda ini siapa?" Atau, "Saya lagi ngomong dengan siapa?" Sekarang kita baca kembali. Ni shi nawei, ikut. Iya. Kita lanjut berikutnya adalah 请问. 请问 maksudnya adalah numpang tanya atau permisi. Wen kan artinya adalah tanya. Qing kan atau bisa silakan, persilakan atau apa. Kalau digabungin, qingwen artinya adalah numpang tanya atau permisi. Kata ini diucapkan ketika kita ingin menanyakan sesuatu kepada seseorang. Sebagai tanda sopan, kita boleh awali dengan kata qingwen, artinya saya ingin bertanya. Dan orang itu setelah mendengar kata qingwen, pasti tahu kita ingin menanyakan sesuatu. Dan qingwen dua-duanya tersedia dalam bentuk huruf tradisional. Kita lihat contohnya. Yang pertama adalah 请问你住在哪里? Maksudnya apa dong? 请问你住在哪里? Artinya adalah permisi atau numpang tanya, kamu tinggal di mana? 住在哪里? Lalu yang kedua, 请问你是哪国人? Ingat nggak 哪国人 artinya apa? 哪国人 sama dengan 哪里人. 哪里 kan mana? 你是哪国人? Kamu orang negara mana? Kemarin kita dipelajari 你是哪里人? Kamu orang mana? Jadi maksudnya adalah permisi atau numpang tanya, kamu orang negara mana ya? Kita baca kembali yang contoh pertamanya adalah iya, terus sekarang baca yang contoh nomor 2. Oke, kita lanjut berikutnya. Yang berikutnya adalah 出去. 出去 tidak tersedia dalam bentuk tulisan tradisional. 出去 artinya adalah keluar. Keluar sini adalah maksud berpergian ya. Jadi bukan keluar dari pintu ya. Berpergian sini maksudnya tuh dia pergi jauh mungkin ke toko atau pergi belanja ke pasar dan lain sebagainya. Intinya itu bukan hanya keluar dari pintu terus berada di depan pintu, tapi dia harus pergi. Jadi 出去 itu keluar dan pergi sebenarnya. Contohnya adalah Michael 不在家，他出去了。Michael 不在家. Apa tuh 不在家? 家 kan rumah. Kalau 不在家 adalah iya, Michael tidak di rumah, tidak ada di rumah. 他出去了 artinya iya, dia keluar. Keluar sini maksudnya bukan keluar ke depan pintu ya, maksudnya adalah berpergian ya, pergi ya. Misal mungkin dia pergi ke toko atau ke rumah teman dan lain sebagainya. Itu 出去. Kita lanjut lagi, lihat berikutnya adalah ta. Ta tidak ada bentuk tradisionalnya. Ta artinya adalah menelpon di sini ya. Kondisi di sini artinya menelpon. Ta sebenarnya masih ada arti lain ya. Tapi sini saya cuma kasih tahu menelpon aja karena ini yang akan kita gunakan pada teks kita kali ini.
Contohnya adalah 你没有打电话给我. Ni kan kamu. 没有 artinya apa 没有? Iya, 没有 kan nggak ada. 打电话, 电话 juga telepon. Kalau 打电话 itu menelpon secara lengkap. Jadi 打 boleh dikombinasikan dengan 电话. Boleh menyebutnya 打电话. Terus bagaimana kita kalau pakai 打 aja? Boleh. Dengan catatan sebelumnya kita udah tahu konteksnya. Kita udah harus ada konteks, udah tahu apa yang kita sebutkan 打, baru boleh hanya sebut 打 aja. Contohnya, 为什么你没有打给我? Atau 你没有打给我. Itu udah juga boleh dipakai 你没有打给我. Artinya juga kamu tidak menelpon saya. Tapi dengan catatan penggunaan seperti ini adalah kita udah tahu yang dibahas adalah telepon ya. Karena ta kan masih punya arti lain. Ingat dong. Lalu kita lihat contoh kedua. 你没有打给我. Yang tadi. Jadi tianhuanya boleh dibuang. Sekarang kita baca kembali. Yang pertama adalah contoh keduanya adalah iya, kita lanjut. Habis telepon kita ada cie. Cie tidak ada tulisan tradisionalnya. Cie adalah antonim daripada ta. Cie artinya adalah angkat. Angkat dalam arti kata untuk telepon ya, mengangkat telepon. Karena seperti ta, cie juga sebenarnya masih ada arti lain. Tapi di kondisi materi kita kali ini adalah bahas tentang mengangkat telepon. Jadi bilangnya cie. Kita lihat contohnya. 我打电话给他，可是他没有接. Kita ulangi kembali. 打电话 artinya apa? 打电话 kan artinya menelpon. Jadi kalau 我打电话给他 artinya adalah iya, saya menelpon dia. 可是他没有接. 可是 ingat nggak 可是? 可是 adalah tapi ya. 可是他没有接. Jadi tapi iya, tapi dia tidak mengangkat. Jadi saya ulangi kembali. Saya menelpon ke dia, tapi dia tidak mengangkat. Sekarang kita ulang. Mandarinnya apa? Iya, jadi cie adalah mengangkat untuk telepon. Kita lanjut. Berikutnya adalah fa. Fa tersedia dalam tulisan tradisional. Jadi tulisan tradisional fa seperti yang tertera di papan tulis. Itu adalah fa. Artinya adalah mengirim atau kirim. Tapi fa di sini hanya untuk data elektronik aja ya. Ingat, elektronik. Jadi sesuatu yang bisa dikirim via internet atau elektronik. Terus kalau untuk barang-barang konvensional yang harus lewat titipan kilat dan lain sebagainya, itu tidak pakai fa, tapi pakai kata ci. Nanti kita akan pelajari belakangan lagi. Intinya fa adalah mengirim untuk data elektronik. Bisa foto-foto juga boleh pakai fa. Kita lihat contohnya adalah 发给我他的手机号码. 发给我. 给 kan kasih atau untuk. Jadi 发给我 artinya kirim untuk saya. 他的手机号码. Coba diingat kembali. 手机号码 artinya apa? 手机号码 artinya adalah nomor HP. Jadi kirimkan saya nomor HP dia. Mandarinnya adalah ya, 发给我他的手机号码. Kita lanjut. 短信. Xin artinya surat. Tuan artinya singkat. Jadi 短信 artinya adalah SMS atau pesan singkat ya. 短信 tidak ada bentuk tradisionalnya. Jadi tradisional modern sama saja. Kita lihat contohnya adalah 我没有发短信给你. 我没有 kan saya nggak ada, pasti udah tahu. 发短信 apa nih 发短信? 发短信 artinya adalah mengirim SMS. Kan kita barusan belajar kata fa, mengirim. Ke kan untuk, ingat. Ke itu untuk atau ke.
Jadi, 我没有发短信给你 maksudnya adalah saya tidak mengirim SMS untuk kamu. Sekarang kita ulangi kembali. Saya tidak mengirim SMS untuk kamu. Mandarinnya adalah, iya, 我没有发短信给你. Berikutnya, 回. 回 juga berhubungan dengan pesan, yaitu balas. Hui itu meskipun ada arti pulang, arti lainnya yaitu arti pulang, tapi hui sini maksudnya adalah balas ya. Kondisi kita adalah balas. Jadi balas SMS, balas surat itu semua menggunakan kata hui. Hui-nya pulang. Pulang berarti yang dikirim udah dikirim kembali, ya balaslah dia. Contohnya, 他还没有回我的短信。回我的短信. 短信 itu apa? Iya, harusnya sudah ingat. Tuansin adalah SMS. Hui wo de tuansin kan membalas SMS saya. Hai itu masih. Jadi, ta hai mei fa wo de hui wo de tuansin. Mandarinnya Indonesia adalah, iya, dia masih belum membalas SMS saya. Sekarang kita balik. Kalau dia masih belum membalas SMS saya, mandarinnya adalah, iya, ta hai mei hui wo de tuansin. Kita lihat berikutnya adalah 如果. 如果 artinya adalah jika atau kalau. Pokoknya untuk perumpamaan ya. 如果 tidak ada bentuk tradisionalnya. Kita lihat contohnya. 如果有时间我要去旅行. 如果有时间 apa itu 时间? 时间 adalah waktu ya. 如果有时间 kalau ada waktu. 我要去旅行. Saya, iya, yao itu mau. Saya mau pergi. Luising apa luising? Luising adalah jalan-jalan. Saya mau pergi jalan-jalan. Jadi maksudnya adalah, kalau ada waktu, saya mau pergi jalan-jalan. Sekarang kita balik. Kalau saya ada waktu, saya mau pergi jalan-jalan. Mandarinnya adalah, iya, kita lihat yang terakhir, 麻烦. 麻烦. Fa-nya ada huruf tradisionalnya. Terus arti dari 麻烦 adalah repot atau merepotkan atau ngerepotin. Intinya tidak lepas dari kata repot lah ya, 麻烦. Kita lihat contohnya. 做饭很麻烦. Fan itu nasi ya. 做 itu membuat. 做饭 seperti di bahan kosakata kita yang sebelumnya. 做饭 artinya memasak ya. Mungkin teman-teman juga pernah mendengar kata 煮饭. Nggak masalah sih mau disebut 煮饭 atau 做饭. Tergantung tempat kita banyakkan pakai 做饭 atau 煮饭. 做饭很麻烦 artinya adalah, ya, memasak itu sangat merepotkan ya. Memasak sangat repot gitu. Kita ulangi kembali, kalau memasak sangat repot, mandarinnya adalah, ya, 做饭很麻烦. Oke, jadi ini adalah keseluruhan dari kosakata kita. Sekarang kita baca kembali ya. Silakan ikut saya. Wei, 阿姨, 哪位? 请问出去打接发短信回如果麻烦. Oke, kosakata kita lewat. Sekarang kita masuk ke bacaan. Ini adalah bacaan kita untuk kali ini. Ini adalah dialog dalam telepon ya. Bagi teman-teman yang memerlukan tulisan Mandarinnya, silakan ini dicatat. Anda bisa pausekan videonya, terus catat. Ini adalah tulisan dalam bentuk sederhana ya. Terus teman-teman yang memerlukan tulisan atau teks dalam bentuk tradisional, ini juga ada. Yang kuning adalah teks.
yang tersedia dalam bentuk tradisionalnya atau yang ada bentuk tradisionalnya. Kalau yang putih berarti sama, baik itu dalam bentuk tradisional atau modern. Ini juga bisa kalian tulis atau catat. Kalau sudah, kita langsung ke pinyin. Jadi ini adalah pinyin-nya dalam bentuk pinyin. Sekarang kita cari tahu dulu arti daripada bacaan kita kali ini. Kita lihat dulu. Wei. Wei artinya apa wei? Iya, wei adalah sapaan ketika kita ingin mengangkat telepon. Kita mengangkat telepon atau menelpon seseorang, kita boleh awali dengan wei. Terus, "Ayi, ni hao." Ayi, ayi apa dah? Ayi adalah iya, bibi ya, ayi itu bibi. Ni hao kan sapaan, masih ingat nggak? Ini adalah materi pertama kita udah belajar ni hao, untuk menyapa seseorang. Jadi, "Wei, ayi ni hao." Sebenarnya halo, apa kabar bi? Atau halo bibi gitu, Bang. Lalu, ni hao juga sama responnya. Halo. Ni shi na wei? Ingat, na wei adalah kosakata baru kita kali ini, yaitu siapa, dengan siapa. Ni shi na wei adalah kamu siapa. Bedanya dengan ni shi shei adalah na wei itu sopan sekali ya, halus sekali. Lalu wo shi mei mei. Pasti udah tahu, saya adalah mei mei. Qing wen. Qing wen juga kosakata baru nih. Qing wen artinya apa? Qing wen adalah permisi atau numpang tanya gitu. Kata sapaan atau kata yang digunakan sebelum kita bertanya kepada seseorang. Xiaoming zai jia ma? Xiaoming kan nama orang. Zai jia ma? Jia kan rumah. Zai itu di. Zai jia ma maksudnya adalah di rumahkah. Jadi maksudnya numpang tanya. Xiaoming di rumahkah? Lalu, ta bu zai. Zai kan di. Pucai sini meskipun kalau diartikan ke Indonesia kayaknya ada janggal. Dia tidak di. Sebenarnya kalau dalam Mandarin maksudnya adalah dia tidak di tempat atau dia tidak ada. Ingat ya, kalau kita mau bilang dia tidak ada atau dia nggak ada di tempat, kita boleh bilang ta pucai. Kalau ada berarti ta zai. Punya cukup dibuang aja. Lalu berikutnya, gen pengyou. Pengyou, kita keingat kembali, pengyou artinya apa? Pengyou adalah teman. Ken kan, ken adalah dengan ya, dengan. Cucu lah. Cucu kosakata baru kita kali ini artinya keluar. Jadi, gen pengyou cucu lah maksudnya adalah iya, keluar dengan teman. Terus, ni ta. Ta kan kosakata baru kita kali ini yaitu untuk nelfon. Ta de shouji le ma? Shouji, coba ingat kembali shouji artinya apa? Shouji adalah HP ya. Ni ta ta de shouji le ma? Maksudnya adalah ya, kamu telepon ke HP-nya enggak? Atau kamu udah telepon ke HP-nya belum? Lalu responnya ta le. Maksudnya adalah iya, le kan untuk sesuatu yang sudah terjadi, keterangan. Jadi ta le maksudnya adalah sudah telepon. 可是他没接. 可是 maksudnya adalah 可是 adalah tapi. Ta dia. 没接. Cie adalah kosakata baru kita kali ini yaitu mengangkat ya, angkat untuk telepon. Mei sebenarnya adalah singkatan daripada meiyou. Jadi mei cie maksudnya sama dengan meiyou jie, yaitu tidak ada ngangkat atau tidak angkat. Maksudnya adalah sudah telepon tapi dia tidak angkat gitu Pak. Ta mei jie. Lalu fa duanxin. Ini kosakata baru kita. Fa duanxin maksudnya adalah sin kan surat, jadi duanxin kan pesan singkat, jadi SMS lah. Fa duanxin, kirim SMS. Ye mei hui juga. Hui adalah balas. Jadi maksudnya kirim SMS juga tidak dibalas.
Lalu, 如果 adalah kosakata baru, yaitu untuk perumpamaan. Indonesia adalah, 如果 adalah kalau. 他回来, dia pulang. Jadi maksudnya, kalau dia pulang, Mafan ai, mafan itu tadi artinya adalah repot. Jadi kalau mafan ai maksudnya adalah ngerepotin ai, ngerepotin bibi maksudnya. Jadi ngerepotin sini adalah kata atau bahasa yang sangat sopan untuk meminta bantuan kepada seseorang. Jadi ngerepotin atau minta tolong gitu Pak maksudnya. Minta tolong bibi, jiao ta, jiao di sini artinya menyuruh ya. Suruh dia da dianhua ge wo. Maksudnya adalah iya, menelpon saya. Jadi kalau kalimat lengkap ini gimana dong? 麻烦阿姨叫他打电话给我. Artinya adalah, iya, jadi ngerepotin atau minta tolong sama bibi, suruh dia telepon untuk saya. Kayak kan untuk, kasih, ingat ya. Lalu, 好的, 好的 maksudnya how. Itu yaitu oke. Terakhir ditutup dengan 谢谢阿姨. 谢谢artinya adalah terima kasih. Jadi terima kasih bibi. Oke, ini adalah teks kita. Sekarang saya akan baca lagi Indonesia dari awal sampai akhir. Halo, halo Bi. Halo, ini dengan siapa ya? Saya Memei. Numpang tanya, Xiaoming di rumah enggak? Dia enggak ada. Pergi dengan temannya. Kamu sudah telepon ke HP dia enggak? Sudah telepon, tapi dia enggak angkat. SMS ke dia juga enggak dibalas. Kalau dia pulang, minta tolong sama Bibi, suruh dia telepon ke saya. Oke, terima kasih Bibi. Jadi ini adalah teksnya ya. Sekarang silakan ikut saya baca. Wei, 阿姨你好，你好，你是哪位？我是美美，请问小明在吗？他不在，跟朋友出去了。你打他的手机了吗？打了，可是他没接，发短信也没有回。如果他回来，麻烦阿姨叫他打电话给我。好的，谢谢阿姨。Oke, sekarang silakan ikut kembali sekali lagi. Wei, 阿姨你好，你好，你是哪位？我是美美，请问小明在家吗？他不在，跟朋友出去了。你打他的手机了吗？打了，可是他没接，发短信也没有回。如果他回来，麻烦阿姨叫他打电话给我。好的，谢谢阿姨。好, sekarang silakan kalian baca sendiri. Mulai.
Oke, ini adalah materi di bagian teks kita. Kalau kurang silakan kalian ulangi kembali. Kalau sudah, sekarang kita langsung lanjut ke bagian praktek. Pertama adalah kita akan mengulang kembali poin-poin penting untuk materi kali ini. Yaitu kita lihat adalah kata sapaan ketika mengangkat telepon, materinya adalah apa? Yaitu wei, ingat ya, wei. Kalau tanya siapa dengan halus, materinya apa? Coba diingat. Kita menanyakan dia siapa, tapi dengan cara sopan, yaitu na wei. Itu kata kuncinya. Kalau ni shi na wei, itu lengkapnya ya. Na wei. Kita lanjut lagi. Kalau tanya dia ada di tempat enggak? Ada di situ enggak? Materinya adalah yaitu zai ma. Kita boleh tambahkan nama orang di depan. Misalnya Budi zai ma. Budi ada di situ kah gitu. Budi zai ma. Ingat ada di tempat kah? Zai ma. Zai kan di ya. Berikutnya menelpon. Kalau menelpon bahasa Mandarinnya adalah menelpon adalah ta tian hua ya. Lengkapnya bilang ta tian hua. Tapi kalau kita udah tahu konteksnya, kita cukup bilang ta. Ingat ya, ta tian hua. Oke, kita lanjut. Kalau mengangkat telepon, Mandarinnya adalah jie tian hua. Ingat, jie tian hua. Berikutnya, kalau mengirimkan SMS. Mengirimkan SMS adalah fa tuan xin. Ingat, fa adalah kirim. Tuan xin adalah SMS. Ingat ya, tuan itu pendek. Udah pernah kita pelajari sebelumnya. Fa tuan xin. Kirim SMS. Kalau membalas surat atau SMS, Mandarinnya adalah hui xin. Ingat kata kuncinya adalah hui. Tapi kita boleh tambahkan keterangan xin-nya. Oke, kita baca lagi sama-sama. Kalau kata sapaan ketika kita mengangkat telepon, Mandarinnya adalah iya. Kalau kita tanya siapa dengan cara sopan, Mandarinnya adalah iya, betul. Lalu berikutnya, kalau kita pengen tanya seseorang ada di tempat kah, Mandarinnya adalah iya. Terus kalau kata menelpon, Mandarinnya apa? Halo? Kalau mengangkat telepon, Mandarinnya adalah oke, lanjut. Kalau kirim SMS, Mandarinnya adalah dan terakhir, kalau membalas surat atau pesan, Mandarinnya adalah oke, sip. Udah ingat kan? Sekarang silakan ulangi kembali. Kalau mengangkat telepon kita sebut apa? Lalu kalau tanya siapa, tanya dia siapa. Dengan cara sopan Mandarinnya adalah lalu tanya dia Anda di tempat kah? Mandarinnya adalah lalu kata menelpon Mandarinnya adalah lanjut lagi kalau mengangkat telepon sebutan Mandarin adalah lalu berikutnya kalau mengirimkan SMS Mandarinnya adalah oke dan terakhir adalah membalas surat atau pesan Mandarinnya adalah oke. Jadi ini sangat penting ya. Ini adalah poin-poin penting atau kosakata penting dalam materi kita kali ini. Sekarang kita akan masuk ke praktek kedua yaitu mengulang percakapan kita atau materi percakapan. Kita lihat, coba kita lihat. Halo, halo Mandarin apa? Halo. Iya, halo adalah wei. Terus halo Nini, wei berarti wei Nini. Kamu di mana? Kalau kamu di mana Mandarinnya adalah di mana kan zai nali. Jadi kalau kamu di mana Mandarinnya adalah iya, ni zai nali. Terus Nininya menjawab,
Saya keluar dengan mama. Keluar kan kosakata baru kita yaitu 出去. Kalau dengan kan ken. Jadi kalau saya keluar dengan mama, Mandarinnya adalah harusnya adalah 我跟妈妈出去 ya. Ingat ya, ken atau dengan siapanya duluan. Baru kata keluarnya. Jadi 我跟妈妈出去. Bukan 我出去跟妈妈. Lalu tanya, ada apa? Ada apa Mandarinnya adalah, ingat ya, 怎么了? Lalu, saya di rumah kamu. Mandarinnya adalah, 我在你的家. Lalu dia lanjut tanya, jam berapa pulang? Jam berapa Mandarinnya adalah, 几点. Kalau jam berapa pulang? Ya, 几点回家. Lalu jam 11. Jam 11 Mandarinnya apa dong? Jam 11 adalah 11点. Terus dia lanjut, oke, oke berarti Mandarinnya adalah 好 ya, ingat 好. Lalu si A-nya berpesan lagi, kalau sampai rumah, saya akan telepon kamu. Jadi Mandarinnya adalah, kalau adalah 如果, sampai adalah 到. Jadi kalau sampai rumah, iya, 如果到家, saya akan telepon kamu. 我 akan Mandarinnya adalah 会 ya, ingat 会, akan. 我会打电话给你. Di sini harus pakai 打电话. Karena telepon ya, 打电话. Lalu B-nya jawab, oke. Oke berarti 好. Terus terima kasih adalah, iya, 谢谢. Terus sampai jumpa adalah, iya, 再见. Oke, jadi ini adalah teks untuk mengulang percakapan kita. Sekarang silakan kalian ulangi kembali Mandarin yang udah saya sebutkan tadi. Mulai. Halo? Halo Nini. Kamu di mana? Saya keluar dengan mama. Ada apa? Saya di rumah kamu. Jam berapa pulang? Jam 11. Oke. Kalau sampai rumah, saya akan telepon kamu. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa. Oke, jadi sampai sini. Kalau kurang silakan kalian ulangi kembali, belajar kembali ya. Sekarang praktek ketiga, kalian harus buat dialog dengan topik telepon. Topik telepon sini bebas ya, karena telepon sebenarnya tidak hanya terpaku mencari orang atau mungkin minta bantuan dan lain sebagainya. Menelepon itu banyak topik. Bisa menggunakan topik kemarin buat janji kan boleh lewat telepon. Lalu ngobrol-ngobrol tentang keluarga atau apa kan boleh telepon juga. Jadi silakan kalian buat satu dialog pendek AB ya, dialog namanya dialog berarti ada A dan B. Dengan topik atau bahan yang sudah pernah kita pelajari atau mungkin dengan bahan yang sudah kalian kuasai. Kali ini saya kasih bebas. Jadi yang penting adalah dialog itu dilakukan via telepon ya, ingat ya. Jadi si A dengan si B itu seolah-olah sedang menelpon dan apa yang dibahas silakan kalian tuliskan di kolom komentar ya. Nanti akan saya bantu periksa. Oke. Jadi ini adalah keseluruhan dari materi kita kali ini. Sekarang kita lihat dulu materi berikutnya kita akan belajar apa. Di materi berikutnya kita akan mempelajari tentang posisi. Posisi maksudnya adalah kiri kanan, atas bawah, di dalam, di luar, lalu depan, belakang, dan lain sebagainya. Kita akan menggunakan meja sebagai objek. Jadi depan meja, atau belakang meja, di bawah meja, kiri meja, kanan meja, terus dalam laci, dan lain sebagainya. Untuk sebagai objeknya ya. Jadi jangan ketinggalan untuk menunggu video berikutnya. Jangan lupa
Klik subscribe untuk mendapatkan pemberitahuan setiap ada materi baru. Sampai jumpa di video berikutnya.